Taman Nasional Manusela secara administrasi berada di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Kawasan Taman Nasional Manusela mencakup 20% dari keseluruhan luas Pulau Seram. Untuk mencapai Taman Nasional Manusela dapat ditempuh dengan menggunakan penerbangan dari Jakarta menuju Ambon. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan speedboat selama 1,5 jam menuju Masohi. Dari Masohi menuju Taman Nasional dapat ditempuh dengan 2 rute, yaitu rute pantai utara dan rute pantai selatan. Taman Nasional Manusela merupakan kawasan konservasi gabungan dari 2 cagar alam, yaitu Cagar Alam Wainua dan Cagar Alam Waimual. Kemudian wilayahnya diperluas dengan tambahan hutan lindung dan hutan produksi yang ada di sekitarnya menjadi 189.000 hektar dengan nama Taman Nasional Wainua dan Waimual. Dengan SK Menteri Kehutanan Nomor 281 KPTS 6 1997, nama Taman Nasional Manusela ditetapkan oleh pemerintah. Kawasan Taman Nasional Manusela berada pada ketinggian 0 hingga 3027 meter di atas permukaan laut. Sebagian wilayahnya bergelombang, berbukit, dan pegunungan dengan puncak tertinggi adalah Gunung Binaya. Taman Nasional Manusela kaya akan flora dan fauna. Di antaranya 241 jenis pohon, 120 jenis paku-pakuan, 100 jenis lumut, dan 196 jenis burung, di mana 19 spesies burung diantaranya adalah endemik, seperti nuri kepala hitam atau Lorius lori, dan kakatua seram atau Kakatua mulukensis. Kakatua seram keberadaannya terancam punah di alam akibat dari perburuan liar, perusakan, dan penyusutan habitat. Selain itu juga ditemukan kupu-kupu langka yaitu kupu-kupu Goliath atau Ornithoptera Goliath. Taman Nasional Manusela secara ekologis memiliki 7 tipe vegetasi, yaitu berturut-turut dari pantai hingga puncak Gunung Binaya. Hutan mangrove, vegetasi pantai, hutan rawa dataran rendah, vegetasi tebing sungai, hutan hujan dataran rendah, hutan hujan pegunungan, dan hutan lumut. Dengan luas 189.000 hektar, topografi berupa pantai hingga pegunungan, pihak Balai Taman Nasional memiliki kesulitan dalam menjaga dan melindungi sumber daya alam yang ada. Akhirnya dibentuklah PAM Swakarsa di 27 desa yang ada di sekitarnya. PAM Swakarsa adalah warga setempat yang ditunjuk bersama dengan polisi hutan untuk mengamankan dan meningkatkan potensi di Taman Nasional. Taman Nasional ini dengan luas 189.000, topografi yang mulai dari pantai sampai gunung, lebih kurang 27 desa yang ada di sekitar kawasan. Ini memang kalau untuk mengandalkan kita sendiri, tenaga kita sendiri yang sangat terbatas, dalam pengamanannya kita memang agak repot. Sehingga ada ide bahwa di setiap desa yang ada di sekitar kawasan Taman Nasional itu diangkat 2-3 orang PAM Swakarsa. Mereka inilah yang membantu kita untuk memantau apakah ada kegiatan-kegiatan yang ilegal, termasuk illegal trade, ilegal untuk penangkapan burung, penebangan, juga okupasi kawasan. Nah, mereka ini memberikan informasi kepada kita untuk kita tindak lanjuti sesuai dengan informasi yang ada. Saya sudah 5 tahun, Pak. Ya, kita semua kan menjaga Taman Nasional ini.
Taman Nasional ini untuk kita semua, yaitu pemerintah bikin ini untuk masyarakat, dari masyarakat kan, untuk masyarakat, dengan kita merusak ya, menjaga jangan sampai ada erosi, banjir ya toh, ya kita dapat musibah alam gitu. Nah ini hutan ini harus dijaga. Selama ini kan masyarakat menganggap bahwa Taman Nasional ini hanya bisanya melarang saja. Sebenarnya tidak benar ya. Kita menyampaikan aturan-aturan yang ada. Dan bagi masyarakat yang sudah tinggal di sekitar kawasan itu, kita tidak melarang untuk mereka untuk beraktivitas ya. Artinya kalau mereka selama ini punya kegiatan dalam hal, katakan ada di sekitar Taman Nasional itu ada banyak damar ya. Jadi mereka kita bentuk dalam suatu MOU, dalam suatu kolaborasi, mereka diperkenankan untuk mengambil damar ini, memanen damar ini dengan aturan-aturan 3 bulan atau 6 bulan sekali. Kalau tidak ada kesepakatan ini, banyak orang yang curi lah, katakan begitu. Bisa dari Masohi, dari mana mereka dengan trek, itu langsung lepas saja orang di pinggir-pinggir jalan langsung ambil damar. Tapi dengan ada kesepakatan ini berarti masyarakat masih mampu bebas. Jadi kalau dengan datangnya Taman Nasional, masyarakat lebih bagus. Juga bukan saja damar, tapi juga pemburuan, burung, itu kan secara liar. Mereka datang untuk curi begitu. Untuk Wawulu ada kerajinan, mereka punya kerajinan khas untuk membuat alau atau seperti keranjang, kemudian ada gelang, gini kan ya. Ini kita datangkan dari dinas kerajinan untuk melatih mereka. Kemudian andai kata ada pameran, masyarakat yang bekerja kerajinan tangan ini kita bawa di pameran untuk mendemonstrasikan dan menjual alat-alat hasil kerajinan mereka. Dengan kondisi alamnya, Taman Nasional Manusela menyediakan ragam wisata petualangan. Mulai dari mendaki gunung, panjat tebing, menyusuri hutan, memotret aneka satwa, dan banyak lagi hal menarik yang ditawarkan oleh Taman Nasional Manusela. Selain itu, melihat langsung kehidupan sehari-hari penduduk asli juga merupakan wisata yang menarik. Musim kunjungan terbaik ke Taman Nasional Manusela adalah bulan Mei hingga Oktober. Sawai, si cantik dari Pulau Seram, bagaikan surga yang tersembunyi. Deretan kars yang menjulang tinggi menambah daya tarik tersendiri. Tidak hanya lautnya yang indah, landscape meliputi Kampung Sawai dan sekitarnya juga sangat menawan. Sore menjelang malam, kita dapat menikmati indahnya matahari tenggelam. Potensi wisata di Taman Nasional Manusela ini tidak kalah dengan taman nasional yang ada yang lainnya. Pantai ada tebing sawai. Tebing sawai ini menjadi daya tarik sendiri, tempat kedua yang terindah setelah Pulau Banda. Jadi adanya di tebing sawai dan Saleman sana itu. Menjadi ikon kita juga untuk pendakian Binaya. View Binaya atau pemandangan sini, ini banyak hal yang unik, yang sangat menarik bagi teman-teman atau pendaki-pendaki gunung. Karena dia juga termasuk Seven Summit dalam pendakian Gunung Binaya ini. Jadi kalau kita mulai dari selatan atau dari utara, ini akan dimulai dengan berbagai macam ekosistem yang ada. Kita melintasi sungai, kemudian hutan, habitat burung kakak tua, kemudian juga ada habitat kupu-kupu, kemudian ada pakis binaya, kemudian juga ada lumut-lumut, lebih 140 jenis.
Untuk mencapai puncak Gunung Binaya yang mempunyai ketinggian 3027 meter di atas permukaan laut, dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu jalur utara yang dimulai dari Roho dan jalur selatan yang dimulai dari Yaputih. Salah satu pemandangan yang akan didapat jika melakukan pendakian dari jalur utara adalah air terjun di Wasan Hutuni. Sedangkan di jalur selatan terdapat mata air Nini Pala yang berwarna biru di Piliana. Treknya sangat menguji mental, tapi ya alhamdulillah kita bisa melewati tantangan itu. Kita punya gunung, kita punya pantai, kita punya tebing, kemudian kita punya air terjun juga, dan ini semua potensi ini kita kembangkan. Yang sedang kita galakkan adalah pendakian Binaya. Pendakian Binaya ini cukup menarik bagi teman-teman. Kemudian kemarin kita sudah mulai dalam rangka ulang tahun Taman Nasional Manusela yang ke-15. Ini kita bawa sebanyak 50 orang untuk pendakian dari utara ke selatan. Dan ini mendapat sambutan yang baik sekali dan mereka tergagum-gagum dengan view dan pemandangan serta potensi yang ada di sana semuanya. Di samping itu kita punya juga gua-gua. Ya, gua-gua ini belum dieksplor dan dari itu kita bisa lihat banyak potensi gua yang bisa ditampilkan. Saya mengharapkan Taman Nasional Manusela ini dapat mengikuti atau sejajar dengan kemajuan yang diperoleh taman-taman nasional yang lainnya. Karena dengan umur yang 15 tahun ini seharusnya sudah bisa mencapai itu. Tapi ada kekurangan-kekurangan dan ini kita benahi. Apa yang menjadi potensi-potensi yang selama ini yang belum tergali, kita gali, kemudian kita promosikan. Dan harapan kami ini bisa terwujud dengan bekerja sama dengan masyarakat, dengan pemerintah daerah, ya, dan pemerintah provinsi, supaya Taman Nasional lebih kenal. Sehingga burung endemik yang ada 19 tadi, kemudian keunikan-keunikan flora fauna bisa dipertahankan dan dilestarikan.